Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas rukun Islam secara perinci sebagaimana yang telah saya bahas sebelumnya, bahwa rukun Islam itu ada 5. Nah, sekarang saya akan membahas satu persatu daripada yang 5 tersebut. Rukun Islam yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalah. Yang pertama, rukun Islam itu adalah mengucapkan atau mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Yang mana 2 kalimat syahadatain ini adalah merupakan syarat mutlak untuk menjadikan seseorang disebut seorang muslim. Kalau tanpa mengikrarkan 2 kalimat syahadat ini, maka dia tidak sah disebut seorang muslim, walaupun secara lahiriah, dohirnya dia mengerjakan amalia-amalia seperti orang mukmin, seperti orang muslim. Andai kata tidak mengikrarkan 2 kalimat syahadat ini, maka dia tidak sah disebut sebagai seorang muslim. Oleh karena itu, para alim ulama mengatakan bahwa syahadat itu terbagi menjadi 2 bagian, ya. Jadi syahadatain itu dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama ada syahadat syar'an, yang kedua syahadat munjin. Apa itu syahadat syar'an? Syahadat syar'an ialah syahadat yang diikrarkan hanya sebatas lisan saja, tidak dijiwai dengan hati yang benar. Syahadat yang diikrarkan hanya sebatas lisan akan tetapi tidak dijiwai secara benar. Nah, itu syahadat syar'an. Adapun orang yang berikrar mengucapkan 2 kalimat syahadat, hanya berikrar saja, tidak sampai kepada hatinya, artinya tidak dijiwai dengan hati yang benar, maka orang itu sah disebut seorang muslim secara duniawi. Oleh karena itu, karena dia sah disebut sebagai seorang muslim secara duniawi, maka dia wajib dihormati, wajib dijaga dirinya, wajib dijaga darahnya, wajib dijaga hartanya, wajib dijaga keluarganya, halal pertikahannya kepada muslimah atau kepada muslim, halal apabila dia menyembelih hewan, halal dimakan oleh kita. Jadi kita boleh memakan hewan sembelihannya, karena secara hukum duniawi dia diakui sebagai seorang muslim. Nah, ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ada hadis yang mengatakan an Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yutuz zakat fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Sungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, kami diperintahkan memerangi orang-orang sehingga mereka bersaksi atau mengucapkan 2 kalimat syahadat, bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, dan mengerjakan sholat juga membayar zakat. Manakala mereka mengerjakan semuanya, maka kami menjaga darah mereka dan harta benda mereka kecuali hak-hak yang bertalian dengan Islam. Kemudian hisaban mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang berikrar mengucapkan 2 kalimat syahadat, walaupun hanya berikrar tidak dijiwai dengan hati yang benar,
Maka sesuai dengan hadis ini, haram darahnya, tidak boleh diganggu dirinya, tidak boleh dianiaya, tidak boleh dizolimi. Hartanya juga tidak boleh diganggu, keluarganya tidak boleh diganggu. Wajib dihormati seluruhnya dan wajib kita perlakukan sebagai layaknya seorang muslim. Walaupun dia hanya berikrar mengucapkan dua kalimat syahadatain hanya dengan lisannya saja, tidak dijiwai dengan hati yang benar. Yang kedua, ada syahadat munjin. Apa itu syahadat munjin? Syahadat munjin adalah syahadatain yang dijiwai secara benar. Mengikrarkan dua kalimat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, mengikrarkan dua kalimat syahadatain dijiwai dengan hati yang benar, yaitu pertama dibarengi dengan ma'rifat. Jadi mengucapkan, mengikrarkan dua kalimat syahadat dibarengi dengan ma'rifat, dijiwai dengan ma'rifat. Apa itu ma'rifat? Idrakun jazimun bihaitsu la yaqa' ma'ahu taradudun muwafiqun lil waqi'i nasi'un andalili. Jadi orang mengikrarkan atau mengucapkan dua kalimat syahadat, satu ma'rifat yang isinya idrak jazim, artinya meyakini dengan sangat pasti, dengan seyakin-yakinnya, sehingga tidak ada keraguan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW itu benar-benar utusan Allah. Dia meyakininya. Walaupun ada misalnya orang yang mengatakan, kamu meyakini adanya Tuhan yang tidak bisa dilihat yaitu Allah, kamu meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya, bagaimana kamu bisa yakin dengan Tuhan yang tidak bisa kamu lihat? Nah, orang yang syahadatnya sudah benar-benar dijiwai, maka tidak akan ada ragu. Walaupun banyak orang atau orang yang menghasut, siapa saja, ada setan yang mengganggu. Oh, bagaimana kamu bisa meyakini Tuhan yang tidak bisa kamu lihat? Nah, maka orang yang cerdas, orang yang benar-benar yakin dengan ketuhanan Allah yang Maha Esa, dia akan menjawab secara akal saja bahwa sesuatu yang kita yakini tidak mesti kita lihat. Kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mesti kita lihat. Sebagaimana kita misalnya takut dengan jin, kita takut dengan setan. Nah, kita yakin bahwa dalam, misalnya kata orang yang tahu, wah di sana ada jin, di sana ada setan. Nah, kita yakin. Oh, karena percaya kepada orang yang mengatakan, yang memang dia benar-benar pakarnya. Nah, ketika kita merasa yakin, kemudian ada timbul rasa takut dalam hati kita, padahal kita tidak melihatnya. Loh, kenapa kita takut? Kenapa kita yakin bahwa di situ benar-benar ada jin misalnya, padahal kita tidak lihat? Ya karena kita percaya kepada orang yang benar-benar mengetahui tentang hal itu. Jadi sesuatu yang kita yakini, sesuatu yang kita percayai tidak mesti kita lihat. Misalnya kita punya penyakit mata nih, sakit mata kita, datang kita ke dokter. Oh, kata dokter, oh ini penyakit mata, kamu kekurangan vitamin A. Oh begitu ya dokter? Iya. Lalu bagaimana saran dari dokter? Ya kamu harus banyak mengkonsumsi wortel. Kenapa? Karena dalam wortel itu banyak mengandung vitamin A yang sangat bagus untuk kesehatan mata misalnya. Nah, tanpa banyak tanya, langsung kita setiap hari kita konsumsi itu buah wortel, ya. Kita konsumsi wortel siang, pagi, sore, bahkan malam mau tidur kita konsumsi wortel. Karena kita yakin kepada dokter bahwa dalam wortel itu banyak mengandung vitamin A. Padahal kita tidak sama sekali melihat bagaimana itu bentuknya vitamin A. Nah, jadi intinya sesuatu yang kita yakini tidak mesti kita lihat. Nah, orang yang benar-benar syahadatnya syahadat munjin, dibarengi dengan ma'rifat, idrak jazim, yakin kepada adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada Tuhan selain Allah, dan benar-benar Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, tanpa ada keraguan dalam hati, maka
apapun yang menggoda keimanannya, dia tidak akan terganggu keimanannya. Itu ya, ma'rifat satu idrak jim. Yang kedua, muwafiq lil waqi'i. Bukan hanya keyakinan saja. Jadi keyakinannya jangan kebablasan. Harus dibersertai dengan muwafiqun lil waqi'i. Artinya, apa yang kita yakini sesuai dengan kenyataannya. Apa yang kita percayai sesuai dengan kenyataannya. Yang mana Tuhan yang kita yakini itu? Yang mana Nabi Muhammad yang kita yakini itu? Tuhan yang kita yakini yaitu Tuhan yang sebagaimana dijelaskan, diterangkan oleh ulama-ulama ahli tauhid. Aqaidul iman namanya. Nah, ini harus mengkaji bab ilmu tauhidnya. Kemudian Nabi Muhammadnya itu Nabi Muhammad yang mana? Di sini kita bisa melihat dalam sarahnya ya, dalam sarahnya kita bisa melihat bahwa muttasifun bikulli kamalin la nihayata lahu wa la ya'lamu illa huwa wa munazzahun an kulli naqsin wa munfaridun bil mulki wat tadbiri wahidun fi dzati wa sifati wa af'alihi. Ya, Tuhan yang kita yakini itu adalah muwafiq lil waqi'inya adalah Tuhan yang mempunyai seluruh sifat kesempurnaan. Kalau dalam pesantren, orang-orang sudah tidak akan ragu lagi. Santri-santri sudah tidak akan ragu lagi. Yaitu sudah biasa diajarkan oleh guru-guru. Yaitu Allah yang wajib, Allah yang disifati dengan sifat yang wajib 20. Allah yang disifati yang mustahil 20. Dan Allah yang disifati dengan sifat yang mungkin 1. Ya, yaitu fi'lu kulil mungkin au tarkuhu. Nah, itu sudah biasa dalam ilmu tauhid. Silahkan dimutolaah lagi, dimurajaah lagi itu. Nah, dalam ilmu tauhid itu diajarkan. Nah, itu Tuhan yang kita imani, ya Tuhan yang itu. Bukan Tuhan yang diperanakan, bukan Tuhan yang diperbapakkan, bukan Tuhan yang diperistrikan. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itulah Tuhan yang harus benar kita yakini. Kemudian kita meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Nah, ini harus muwafiq lil waqi' juga. Muhammad yang mana? Nah, di sini dalam sarahnya kita lihat anna Muhammad bin Abdullah, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdi Manaf. Nah, itu Muhammad yang kita imani, Muhammad yang kita yakini, muwafiq lil waqi' adalah Nabi Muhammad, putranya Sayyid Abdullah putranya Abdul Muttalib, Muttalib putranya Hasim, Hasim putra Abdi Manaf, Hasim putra Abdi Manaf, dan seterusnya sampai kepada Adnan yang ke atasnya silsilah keturunan baginda Nabi Muhammad SAW tercinta, menyambung kepada Nabi Ismail, menyambung kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, itu Tuhan dan Nabi Muhammad SAW yang kita yakini, yang harus muwafiqun lil waqi'i, sesuai dengan kenyataannya. Kemudian yang ketiga, syahadat munjin itu adalah syahadat yang disertai dengan nasiun an dalili. Artinya meyakini kepada adanya Allah disertai dengan argumentasi, artinya dengan dalil yang dapat mempertahankan keyakinannya. Baik itu dalil akli ataupun dalil nakli. Jadi kita iman kepada Allah, bersyahadat, syahadatnya munjid disertai dengan ma'rifat, yakin tanpa ada keraguan, Tuhan yang diyakini oleh kita sesuai dengan kenyataannya, Nabi Muhammad yang kita yakini utusan Allah ada Nabi Muhammad yang sesuai dengan kenyataannya. Nah, semua itu memerlukan dalil-dalil. Jadi kita bersyahadat, ada dalilnya Allah bersifat wujud, oh ini dalilnya. Allah bersifat wahdaniyat, oh ini dalilnya. Nah, itu secara dalil nakli ya, dalil dari Al-Quran atau dari Al-Hadis, atau secara dalil akli gitu. Misalnya secara akal, apa dalil wujudnya Allah? Apa dalil adanya Allah? Yaitu adanya seluruh alam. Loh, kalau alamnya tidak ada, apakah Allahnya juga tidak ada? Tidak. Allahnya tetap ada walaupun alamnya tidak ada. Kenapa? Karena adanya, ya, ada dan tiadanya alamat atau ciri tidak
mempengaruhi ada dan tidak adanya yang mempunyai ciri. Supaya lebih dimengerti, Allah ada, apa alamat atau dalil aklinya Allah ada, yaitu adanya seluruh alam. Kalau alamnya tidak ada, apakah Allahnya juga terbawa? Tidak ada, tidak. Allahnya tetap ada walaupun cirinya tidak ada. Karena adanya ciri atau tidak adanya ciri tidak berpengaruh kepada yang memiliki ciri, yang memiliki alamat, tidak. Misal seperti ini, si A, ini saya contohkan supaya dapat dimengerti, bukan berarti menyerupakan Allah kepada makhluknya. Misalnya si A cirinya botak. Nah, ketika botaknya hilang karena dia berambut panjang misalnya sekarang, apakah si A-nya hilang? Tidak. Jadi tidak adanya ciri tidak mesti yang memiliki cirinya juga tidak ada. Gitu. Itu seperti contoh, silahkanlah dia murojaah lagi dalam ilmu-ilmu tauhid ya di pesantren. Itu syahadat munjin harus disertai dengan ma'rifat. Isi ma'rifat yang pertama idrok jazim, yang kedua muwafiq lil waqi'i, yang ketiga nasiun an dalili. Kemudian syahadat munjin satu ma'rifat, yang kedua harus disertai dengan iz'an. Apa itu iz'an? Iz'an itu adalah mengakui bahwa Allah adalah Tuhanku dan Nabi Muhammad adalah Rasulku. Jadi apabila ada orang yang meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasul Allah, tetapi tidak mengakui, ya, tidak mengakui bertuhan kepada Allah dan tidak mengakui berasul kepada Nabi Muhammad di hadapan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka di hadapan Allah tidak termasuk kepada orang yang beriman. Jadi orang yang yakin kepada Allah, yakin kepada Nabi Muhammad adalah utusan Allah, tapi dia tidak mau mengakui, maka dia juga syahadatnya itu bukan syahadat munjin, ya. Syahadatnya bukan syahadat munjin. Seperti orang-orang kafir dahulu kala atau orang-orang munafik di zaman Rasulullah SAW yang Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 146, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum liyaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang Yahudi atau Nasrani yang telah kami beri Alkitab, Taurat dan Injil, mengenal, yaitu ma'rifat kepada Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Jadi pada zaman Rasulullah SAW banyak orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Alkitab yang membaca dalam Taurat, yang membaca dalam Injil bahwa di akhir zaman akan ada seorang nabi yang namanya Muhammad dari keturunan ini, sifatnya begini, sifatnya begini. Mereka tahu, mereka meyakini bahwa itu benar-benar akan ada. Tapi ketika baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, mereka tidak mengakuinya. Nah, orang walaupun dia berikrar, misalnya dia mengucapkan dua kalimat syahadat, mengakui misalnya dua kalimat syahadat, dia berikrar, tapi tidak mengakui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dia percaya, dia meyakini, tapi tidak mengakui, maka itu syahadatnya bukan munjin. Yang ketiga, untuk disebut dengan syahadat munjin, syaratnya adalah qabul. Apa itu qabul? Yaitu menerima ajaran Allah dan Rasulnya, walaupun dia secara pribadi belum mampu, belum sanggup untuk melaksanakannya. Sholat enggak, puasa enggak, zakat enggak, tapi hatinya menerima, oh ya Allah, ini benar-benar ajaranmu yang engkau bawa melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku yakini, aku akui, aku terima ya Allah. Namun nafsuku, hawa nafsuku menggelutiku dan aku dikalahkan oleh hawa nafsuku sehingga aku tidak mampu melaksanakannya ya Allah.
tapi hatiku menerima ya Allah, bahwa ini kewajibanku. Ketika dia tidak mengaji, ketika dia tidak sholat, ketika seseorang tidak puasa, merasa dosa karena menerima hatinya, cuman hawa nafsunya lebih besar sehingga mengalahkan keimanannya. Nah, itu untuk menjadi seorang mukmin yang munjin atau syahadat munjin. Baik, kita lanjutkan. Apa saja yang harus kita syahadatkan, yang harus kita yakini selain Allah dan Rasulnya? Ya, tadi kan kita meyakini adanya Allah, benar-benar Tuhan yang Maha Esa, kemudian meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Maka ada lagi yang harus kita yakini, yaitu seluruh apa yang dibawa, yang diberitakan oleh baginda Nabi-Nya, kita harus menerima, kita harus mempercayai, kita harus meyakininya. Seperti apa yang dibilang kata Nabi, satu, adanya alam barzakh. Nah, kita harus percaya itu ada alam barzakh, kita harus yakin. Kemudian adanya siksa kubur, kemudian adanya nikmat kubur, kemudian ada pertanyaan malaikat munkar nakir di alam kubur, kemudian ada alam kiamah, ya ada hari kiamah, kemudian ada alam ba'as, yaitu hari dibangkitkan dari alam kubur, kemudian ada alam mahsyar, yaitu tempat berkumpulnya seluruh manusia nanti kelak di akhirat, kemudian ada mauqif, yaitu tempat menunggu hisaban, kemudian ada mizan timbangan amal, kemudian ada hisaban, kemudian ada syafatul udma, kemudian adanya surga, adanya neraka, adanya siratal mustaqim ya, kemudian adanya melihat Allah nanti di surga untuk seluruh orang-orang mukmin, kemudian adanya surga, abadinya surga, kekalnya di surga bagi orang-orang mukmin, dan kekalnya abadinya di neraka bagi orang-orang yang kafir dan mengingkari baginda Nabi Muhammad SAW, mengingkari Allah yang Maha Esa dan baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, itu semua kita yakini juga. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa dalam dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini mengandung 3 akidah. Yang pertama, akidah uluhiyah, yaitu akidah yang berkenaan atau berkaitan dengan sifat ketuhanan yang Maha Esa, yang wajib 20, mustahil 20, mungkin 1. Yang kedua, akidah nabawiyah, yaitu yang terdapat pada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau akidah uluhiyah terdapat pada asyhadu an la ilaha illallah. Nah, kalau akidah nabawiyah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yaitu akidah yang membahas tentang sifat-sifat kenabian, yaitu yang wajib yang wajib 4, mustahil 4, kemudian yang mungkin 1. Itu silahkan dipelajari atau dimurojaah lagi dalam ilmu-ilmu tauhid yang telah sahabat-sahabat, teman-teman semuanya pelajari. Nah, yang ketiga, akidah sam'iyah, yaitu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah juga, yaitu yang dibawa, yang kita dengar dari para ulama, dari para kiai, dari kesananya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini berguna dan bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai mukmin munjin yang dijamin selamat di surga dan di dunia dan di surga di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cukup sekian dulu, terima kasih. Wallahu alam bisawab, walillahil ma'ab.